Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali kita bertemu kembali di pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dan saya pastikan kita semuanya dalam keadaan. Sebab di firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi yang indah Tuhan. Ketika kami bangun, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih dan anugerah harapan-Mu yang baru setiap hari, yang melimpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami bangun dari tempat tidur kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang memberikan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Diberkatilah anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang mencari wajah-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk dimasuk di dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Oh haleluya. Kami disyukur semua jaga. Syukur Bapa dan semua kita semua kita Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena banyak hal yang Kau telah lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami pagi hari ini mengucap syukur Tuhan. Banyak hal Kau perbuat
Terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu diberitakan, dan anak-anak pun mendengarkan saat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jemaat dari GBI Avia Cemara di Medan, Ni Hao. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara jemaat Avia Cemara. Sekalipun hanya lewat online ini, tapi saya percaya bahwa satu saat Tuhan akan mempertemukan kita secara langsung untuk kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, pada ibadah kali ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang apa yang saya mau sharingkan pada kesempatan ibadah kali ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu yang terlalu banyak sehingga sulit untuk kami uraikan satu persatu. Sebagaimana pemazmur berkata, banyaknya yang telah Engkau lakukan, segala jalan-jalan-Mu dan maksud-maksud-Mu bagi kami. Setiap kali kami mau mengatakan dan menyatakannya, tidak pernah cukup kata-kata kami untuk mengungkapkannya, karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Itu sebabnya saat ini kami katakan, Tuhan, tidak ada satupun alasan yang dapat kami pakai untuk kami tidak bisa bersyukur atas kehidupan yang masih Engkau anugerahi bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk segala kedahsyatan kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab hanya dengan itulah kami boleh hidup hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa yang baik. Tuntun kami di dalam ibadah kali ini. Biarlah hikmat-Mu, pengertian yang daripada-Mu membukakan Tuhan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus selalu bersyukur kepadamu dalam kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Berkati setiap jemaat GBI Avia Cemara dimanapun mereka ada saat ini Tuhan, baik yang dapat menyaksikan tayangan ini maupun yang masih belum dapat menyaksikannya. Biarlah suatu saat mereka boleh menyaksikan dan mereka juga boleh diberkati bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau memberi judul sharing saya kali ini, bagaimana kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya, nah saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab Bilangan 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga saja. Nanti selebihnya Bapak Ibu sudah bisa baca karena mengingat waktu. Nah, saya akan membacakan atau kita baca sama-sama Bilangan 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Judul dari perikop ini, Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, dan kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bagaimana gak marah? Untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir saja Tuhan sudah melakukan begitu banyak tanda mujizat. Mereka menyebutnya nasib buruk. Lalu di ayat yang kedua dikatakan, lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena waktu yang singkat, jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa baca selebihnya bagaimana mereka bersungut-sungut. Tuhan beri mereka mana, tapi mereka terus mengingat akan apa yang mereka dapatkan di Mesir. Padahal pada waktu mereka di Mesir, status mereka adalah budak. Namun itu tidak membuat mereka melihat kebesaran Tuhan. Mereka bersungut-sungut
Bapak Ibu Saudara, dan itulah yang membuat murka Tuhan itu terjadi atas mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang bersyukur, saya yakin bahwa sejak kita masih kecil, ketika ada orang yang memberikan kita sesuatu, maka orang tua kita pasti selalu berkata kepada kita, "Ayo, bilang apa?" Orang tua kita sedari kecil mendidik kita untuk selalu mengucapkan terima kasih atas sebuah pemberian. Ketika kita menerima pemberian sekecil apapun itu, maka kita harus selalu diingatkan dan mengucapkan terima kasih. Izinkan saya bertanya pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, apa reaksi kita ketika kita memberikan pertolongan atau memberikan sebuah hadiah kepada seseorang dan orang itu menerima begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih? Sekecil apapun pemberian atau pertolongan yang kita berikan, tentu kita berharap orang tersebut menghargainya dan mengucapkan terima kasih. Ini bukan soal pamrih, Bapak Ibu Saudara, tetapi memang seharusnya demikian, bukan? Lalu apa jadinya jika orang tersebut meremehkan pemberian kita dan tidak mau mengucapkan terima kasih? Yang pasti kita akan kecewa. Di lain kesempatan, akankah kita memberi lagi kepada orang tersebut? Belum tentu, kan? Nah, Bapak Ibu Saudara ingat akan kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Namun dari antara 10 orang tersebut, yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur hanya 1 orang. Dan yang sangat menyedihkan adalah pertanyaan Tuhan, bukankah kesemuanya sudah tahir? Lalu di mana yang ke-9 orang lainnya? Bapak Ibu Saudara, jika untuk perkara sebesar seperti kesembuhan dari sakit kusta saja mereka tidak mengucap syukur, bisa dipastikan mereka tidak akan mengucap syukur untuk perkara-perkara atau berkat-berkat yang kelihatannya kecil yang mereka terima, bukan? Saya yakin banyak dari antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang pernah mendengar pujian yang luar biasa ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, blessed His holy name, sings like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Saya yakin kita semua pernah mendengar, bahkan mungkin pernah menaikkan pujian ini. Namun mungkin ada banyak dari antara kita yang tidak tahu judul dari pujian ini. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita mengira bahwa judul dari pujian ini adalah Bless the Lord of my soul. Bapak Ibu Saudara, judul dari pujian ini bukan Bless the Lord of my soul, tetapi judul dari pujian ini adalah 10,000 reasons. 10.000 alasan. Alasan untuk apa? Tentunya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Suatu ketika, Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca kisah nyata dari seorang ibu kepala negara, salah satu kepala negara Amerika. Ketika dia berusia 93 tahun, Rose Kennedy, ibu dari John F. Kennedy, pernah diwawancara oleh seorang wartawan. Kenapa dia diwawancara? Karena pada waktu itu 4 putranya telah meninggal karena pembunuhan. Sebagian karena kecelakaan tragis,
dan satu orang putrinya menderita cacat seumur hidup. Sebagai seorang ibu, hidupnya diwarnai dengan tragedi demi tragedi. Itu sebabnya ketika dia diwawancara oleh para wartawan, apa yang membuatnya kuat selama ini? Rose Kennedy menjawab, "Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan salib yang lebih besar dari yang sanggup saya pikul. Dan saya selalu percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan ingin agar kita bahagia. Dia tidak ingin kita bersedih. Jika burung-burung bisa berkicau setelah badai, lalu mengapa kita tidak?" Bukankah sebuah jawaban yang sangat luar biasa bagi orang yang mengalami tragedi demi tragedi dalam hidupnya? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur dan mengingat atas segala apa yang bahkan yang sedang yang pernah kita alami hari ini, maka ada terlalu banyak alasan kita dapat bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita. Namun sayangnya, tidak sedikit pula yang memilih untuk tidak bersyukur daripada bersyukur. Seperti halnya mengucapkan terima kasih, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah prinsip yang sangat sederhana. Namun pada kenyataannya, bukankah susah sekali kita untuk mempraktekannya? Demikian juga ketika Tuhan memberkati kita dengan hadiah kecil atau memberikan pertolongan kecil, kita menganggapnya remeh, sehingga kita merasa tidak perlu mengucap syukur, bahkan menganggap berkat Tuhan itu murahan. Jika seperti itu respon kita atas berkat Tuhan, pantaskah jika kita mengharapkan Tuhan memberkati kita lebih banyak dan lebih besar lagi kepada kita? Itu sebabnya kalau sampai hari ini kita belum menerima berkat besar dari Tuhan, jangan-jangan itu disebabkan oleh karena sikap kita yang tidak bisa bersyukur atas hadiah kecil yang Tuhan berikan. Nah, berikut ini Bapak Ibu Saudara Jemaat Afia Cemara yang saya kasihi, paling tidak ada 3 alasan yang membuat orang sulit, bahkan tidak bisa bersyukur. Alasan yang pertama, serakah. Ciri yang paling menonjol dari orang yang serakah itu apa? Selalu berkeinginan lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Tidak pernah merasa puas adalah ciri lain dari orang yang serakah ini. Semakin banyak ia peroleh, justru semakin banyak yang dia inginkan. Kondisi seperti inilah yang membuatnya sulit atau bahkan tidak bisa mensyukuri apa yang dia sudah terima. Orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah bisa melihat bahwa apa yang dia telah terima, bahkan apa yang telah dia raih, adalah alasan kuat untuk disyukuri. Sebab tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk memiliki seperti apa yang dia miliki saat ini. Dan sifat serakah yang tidak pernah merasa puas ini, Bapak Ibu Saudara, juga tanpa disadari akan menjadikan orang tersebut sebagai orang yang malang. Kenapa saya sebut dia sebagai orang yang malang? Karena mereka tidak pernah bisa merasa bahagia, meskipun sebenarnya hidupnya sudah sangat berkelimpahan. Ingat apa yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 14?
Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin. Sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di bagian yang lain dikatakan di dalam kitab Markus 8 ayat yang ke-36, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Itu sebabnya cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita, sebab semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Sadari betul akan hal ini. Saya berusaha untuk terus mengingatkan diri saya akan hal ini, Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini. Itu sebabnya di kamar tidur saya ada tulisan besar-besar yang pasti selalu terbaca setiap kali saya membuka mata di pagi hari. Every day I wake up, I thank God for a new day. Awali harimu dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka engkau akan melihat hari-harimu akan menjadi indah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tidak mengerti rencana Tuhan. Yang pertama serakah, yang kedua tidak mengerti rencana Tuhan, sehingga orang sulit untuk bisa bersyukur. Banyak orang mengaitkan rasa syukur dengan kondisi kelimpahan, kesuksesan, atau keberuntungan. Betul enggak, Bapak Ibu Saudara? Kalau orang mengalami kesuksesan, keberuntungan, dan sebagainya, lalu diadakanlah ucapan syukur. Akibatnya, jika situasi hidup berkebalikan dari itu, maka sulit baginya untuk menerima keadaan, apalagi untuk bersyukur. Jadi jangan pernah mengaitkan ucapan syukur dengan keadaan. Bagaimana mungkin saya dapat bersyukur kalau gaji saya pas-pasan, harga kebutuhan hidup terus naik dari waktu ke waktu, dan saya sendiri masih bekerja serabutan? Ini mungkin salah satu alasan yang sering kali kita dengar, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi orang yang sulit untuk bersyukur dalam hidupnya. Kita sering kali gagal untuk mengucap syukur dalam situasi seperti itu, karena kita tidak mampu untuk memahami rencana Tuhan. Padahal tanpa masalah dalam hidup ini, bisakah kita mengalami pertolongan Tuhan? Kalau kita mau merasakan dan mengalami yang namanya pertolongan, Bapak Ibu Saudara, bukankah kita harus berada dalam situasi yang terjepit dulu? Kita harus ada dalam keadaan yang berbahaya dan kritis dulu, baru kita bisa mengerti arti kata pertolongan. Tuhan sudah menyusun cara jitu untuk melepaskan kita dari situasi seperti itu, menurut cara dan waktunya. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa bersyukur, karena pasti di balik sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hari ini, ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya itu. Jadi syukuri apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang seringkali membuat orang sulit untuk bisa mengucap syukur adalah mereka berpikir dengan cara yang salah. Seringkali kita berpikir bahwa semua yang kita peroleh adalah hasil jerih payah usaha kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, merayakan keberhasilan adalah hal yang wajar.
Wajar-wajar saja kalau orang ada merayakan keberhasilannya, keberuntungannya dan sebagainya. Namun ketika hal itu membuat kita merasa bahwa semua prestasi dan pencapaian itu hanya karena kerja keras atau hasil usaha kita, maka kita tidak akan bisa bersyukur, tidak akan bisa menghargai, sebab kita merasa apa yang kita terima adalah imbas dari kerja keras kita. Padahal kalau kita mau merenungkan dengan kejujuran, Bapak Ibu Saudara, bukankah untuk bernafas saja kita sangat membutuhkan udara ciptaan Tuhan untuk bernafas loh. Lalu bagaimana bisa kita merasa bahwa prestasi kita adalah hasil kerja keras kita sendiri, sementara untuk bernafas saja kita membutuhkan Tuhan? Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Apakah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas apapun yang terjadi di hari kemarin dan juga hari ini? Percayalah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini akan terasa jauh lebih indah jika saja kita mau menjalaninya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa buktikan itu sendiri. Mengucap syukurlah senantiasa. Kata senantiasa menunjukkan sikap yang harus dilakukan terus menerus dan tanpa henti, Bapak Ibu Saudara. Itu baru yang namanya senantiasa. Dan firman Tuhan berkata dengan jelas, mengucap syukurlah senantiasa, terus menerus, tidak berhenti dan tetap, apapun yang terjadi. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita, bagaimana senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Rasul Paulus kerap mengalami kekurangan, penderitaan, kemiskinan, dikecewakan, dan hal-hal yang menyakitkan dalam perjalanan hidupnya. Namun demikian ia tetap selalu berkata bahwa dalam semuanya itu ia tetap bersyukur dan bersukacita. Bapak Ibu Saudara jemaat Afia Cemara yang saya kasihi, saat ini barangkali Tuhan sedang membuat kita melewati waktu yang panjang untuk mencapai sebuah sasaran. Kita yakin Tuhan ingin kita mencapai hal itu, tetapi kita bertanya-tanya, mengapa kita harus melalui waktu yang demikian panjang? Kuatkanlah hati dengan bercermin pada pengalaman bangsa Israel di Yeriko. Tuhan ingin kita bersabar, tetap bersyukur, dan senantiasa mengangkat pujian dalam segala keadaan. Sebab pada saat kita bersyukur, maka sesuai dengan janjinya, kuasa yang dahsyat itu akan terjadi. Bertekunlah agar pada waktunya kita mampu melewati semuanya itu hanya karena iman. Sebab waktu seringkali menjadi guru terbaik yang diberikan Tuhan untuk melatih iman dan kepercayaan kita, sehingga kita selalu dapat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di setiap waktu. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara.
Seorang anak bertengkar dengan ibunya dan meninggalkan rumah. Saat berjalan tanpa tujuan, ia baru sadar bahwa ia sama sekali tidak membawa uang. Ia merasa lapar sekali dan ingin makan semangkok bakmi. Pemilik bakmi melihat anak itu berdiri cukup lama di depan warungnya. Lalu ia bertanya, "Nak, apakah engkau ingin memesan bakmi?" "Ya, tapi aku tidak punya uang," jawab anak itu dengan suara yang bergetar menahan lapar. "Tidak apa-apa, aku akan memberikan gratis 1 mangkuk bakmi untukmu." Lalu dengan lahap, anak itu segera makan. Namun sementara dia makan, tiba-tiba air matanya berlinang. Pemilik warung terkejut melihat hal itu dan dia bertanya, "Ada apa, Nak?" "Tidak ada apa-apa. Saya hanya terharu karena seorang yang baru saya kenal memberi saya semangkuk bakmi. Sedangkan ibu saya sendiri telah mengusir saya dari rumah. Sementara bapak yang baru saya kenal tetapi begitu peduli kepada saya." Anak itu menjawab dengan tangisan. Lalu pemilik warung itu berkata, "Nah, mengapa kamu berpikir begitu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan engkau begitu terharu karena kebaikan saya ini. Sedangkan ibumu telah memasak nasi, merawatmu setiap hari sampai kamu dewasa. Harusnya kamu berterima kasih dengan luar biasa kepadanya." Anak itu tersentak mendengar kata-kata tersebut. Mengapa untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru ku kenal aku begitu berterima kasih, tetapi terhadap ibuku yang telah memasak bertahun-tahun, aku bahkan melawannya dan aku tidak pernah berterima kasih kepadanya. Meledaklah tangis anak itu sambil berlari pulang. Begitu sampai di ambang pintu rumahnya, ia melihat ibunya dengan wajah cemas. Dan ketika melihat anaknya pulang, kalimat pertama yang keluar dari mulut ibunya adalah, "Nak, kamu sudah pulang. Cepat masuk. Ibu telah menyiapkan makan malam untukmu." Mendengar hal itu, anak itu tidak dapat menahan tangisnya, lalu tersungkur di kaki ibunya. Kadang untuk suatu hal yang bisa dan yang tidak bisa kita pahami,
membuat kita begitu mudah melupakan kebaikan yang telah kita nikmati setiap hari. Bukankah hal itu sering kali terjadi? Berapa banyak karena tidak memahami maksud Tuhan, banyak dari kita menjadi kecewa, bahkan ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, apalagi sampai meninggalkan Tuhan, apapun keadaannya, sebab hanya Dialah sumber yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini, yang terbaik Kau berikan untukku. Anugerah terbesar Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Kalau kita mau menyadari bahwa apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang sering kali Tuhan berikan buat kita, bagaimana mungkin kita tidak bisa bersyukur dalam hidup ini, mempunyai Tuhan yang seperti Dia? Kalau kita mau jujur dengan diri kita, tidak ada satupun tindakan, tidak ada satupun hal yang dapat kita buat untuk membalas cinta kasih-Nya dalam hidup kita, selain kita datang di hadapan Dia, bersyukur dan berterima kasih atas segalanya. Tuhan tidak minta yang lain dari kita, sebab segala sesuatu yang kita punya adalah milik-Nya, daripadanya. Itu sebabnya Dia tidak akan pernah meminta apa yang Dia sudah beri buat kita. Yang Dia inginkan adalah hati yang selalu bersyukur. Tetapi setiap kali kita datang di hadapan Dia, bukankah jarang sekali kita bisa bersyukur, sebab kita sudah sibuk dengan permintaan-permintaan kita kepadanya. Mari kita naikkan syukur kita sekali lagi, sebab Dia selalu memberi yang terindah dan terbaik dalam hidup kita. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku
baik Kau berikan untukku. Anugerah terbesar Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih buat karyamu. Terima kasih ya Tuhan, yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi katakan, ini ungkapan terima kasih kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih untuk karya yang terindah dan terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya dan tidak akan pernah terhenti dalam hidup kami. Mari sekali lagi sama-sama katakan terima kasih buat karya-Mu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cinta-Mu yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku, yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku, yang tak pernah terhenti di sepanjang hidupku. Takkan pernah terhenti, takkan pernah habis kasih-Mu, cinta-Mu, kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih, anugerah-Mu besar selama hidup kami ya Abah. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, kesampingkan semua daftar permintaan kita yang lain. Biarlah saat ini kita datang di hadapan Dia tidak untuk meminta-minta. Biarlah saat ini kita hanya datang di hadapan Dia hanya untuk bersyukur, berterima kasih kepada-Nya. Terlalu banyak yang Dia sudah buat dalam hidup kita, sekalipun tidak akan bisa diucapkan satu demi satu, tetapi Dia tahu bagaimana hati kita penuh dengan syukur. Hina lama ya rabasyando, hina rabu, hina
segala yang kami perlukan. Ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu atas hidup kami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami, dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Jauhkan kami dari mengeluh, dan biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak pernah berhenti, karena memang Engkaulah Tuhan yang setia, sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur. Sebab atas dasar apa kami selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari ini, bahkan hari esok kami. Padahal Engkau sudah menyediakan segala sesuatu. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak pernah kami bayangkan, Engkau telah menyediakan segalanya bagi kami. Memang tidak semua yang kami inginkan Engkau berikan, karena Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami di atas dari apa yang sekedar menjadi keperluan bagi kami. Itu sebabnya bantu kami untuk selalu melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran janji-janji-Mu Bapa, supaya apapun dan bagaimanapun kami tetap selalu punya alasan untuk bersyukur, karena ada Bapa yang selalu menjaga, memelihara hidup kami sempurna. Terima kasih untuk selalu menjadi Jehovah Jireh dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bersuka karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang bersyukur, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat yang terbaik, berkat kekuatan untuk menjalani segala sesuatu dengan ucapan syukur, datangnya hanya daripada Allah Bapa kita, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus serta Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Terimalah berkat
dari Bapa Surgawi, sumber segala berkat, dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.